இவங்க ரெண்டு என் உசுருங்க. கடவுள் எனக்கு கொடுத்த Hello guys, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Matran. Film yang dirilis tahun 2012 ini disutradarai oleh Anand dan dibintangi oleh Surya Sivakumar dan Kajal Agarwal. Matran berkisah tentang pria kembar yang memiliki dua tubuh berbeda tetapi hanya memiliki satu jantung dengan badan yang menyatu. Jika tubuhnya dipisahkan, salah satu dari mereka akan mati. Penasaran seperti apa cerita Upin dan Ipin asal India ini? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan seorang ibu melahirkan bayi kembar. Masalahnya adalah tubuh bayinya menyatu dan mereka tidak bisa dipisahkan. Jika dipisahkan, salah satu dari bayi ini akan mati. Karena sekalipun memiliki dua tubuh, mereka hanya punya satu jantung. Saat dokter dan ayah bayi ingin memisahkan tubuh bayi itu, sang ibu terbangun. Ia tidak rela salah satu dari anaknya harus dikorbankan. Bayi itu merupakan produk gagal hasil rekayasa genetika sang ayah yang berprofesi sebagai seorang ilmuwan. Ia melakukan eksperimen tanpa sepengetahuan sang istri. Kedua anak kembar ini bernama Akilan dan Vimal. Sekalipun kembar, tetapi mereka punya sifat yang berbeda. Vimal tumbuh menjadi anak yang naif tetapi cerdas, sedangkan Akilan sebaliknya. Ia seorang berandalan yang malas belajar. Tuan Ramachandran adalah ayah dari Vimal dan Akilan. Ia seorang ahli genetika. Karena penelitiannya gagal, Ramachandran dipecat dari pekerjaannya. Ia kemudian beralih profesi menjadi seorang pengusaha dan mendirikan perusahaan yang bernama Locus. Tuan Ramachandran sukses memproduksi susu formula untuk balita dan anak-anak dengan nama produk Energion. Produk ini terbukti ampuh membantu perkembangan otak dan pertumbuhan anak secara signifikan. Energion berhasil menguasai pangsa pasar India dan bahkan sudah diekspor ke berbagai negara. Kesuksesannya itu berkat dukungan dari seorang istri yang bernama Sudha. Ramachandran meresmikan produk terbaru perusahaannya. Ia mengadakan sebuah pesta. Hadir di pesta itu adalah seorang gadis bernama Anjali. Anjali secara tidak sengaja meminum alkohol. Ia kemudian mabuk. Di tengah pesta inilah Anjali pertama kali bertemu dengan Vimal. Dan Vimal langsung jatuh hati kepadanya. Karyawan perusahaan Tuan Ramachandran melakukan demo menuntut kenaikan gaji. Mereka melakukan mogok makan agar tuntutannya itu dikabulkan. Akilan dan Vimal hadir di tempat itu. Akilan melakukan tindakan konyol tetapi cerdas. Ia memesan ayam KFC dan dihidangkan di depan para karyawan yang sedang mogok makan tadi. Mereka pada akhirnya tergiur dan berhenti mogok makan. Ketua koordinir lapangan yang memprovokasi para pendemo adalah pria bernama Pandit. Dan Pandit ternyata disogok oleh seseorang untuk menjatuhkan pamor perusahaan Tuan Ramachandran. Karena perusahaan itu iri dengan kesuksesan perusahaan Locus yang dimiliki oleh Ramachandran. Akilan dan Vimal hadir dalam sebuah lelang barang antik. Anjali juga hadir di sana. Anjali ingin sekali membeli sebuah lukisan namun uangnya tidak mencukupi dibandingkan dengan para penawar lain. Akilan mengetahui keinginan Anjali. Ia berusaha untuk memenangkan lelang itu. Lukisan tadi kemudian dihadiahkan Akilan kepada Anjali. Tujuannya adalah agar menarik perhatian Anjali karena Akilan sadar jika saudara kembarnya yang bernama Vimal menyukai gadis itu. Seorang pria bernama Ragu mendatangi Anjali dan memberikannya sebuah surat. Ragu menyatakan isi hatinya melalui surat itu. Ia bahkan membawa ibunya agar bisa membujuk Anjali. Tetapi Anjali menolak cinta pria itu karena Anjali tidak mencintai Ragu.
terjadi pembunuhan terhadap pria bernama Ajay. Korban tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Ajay diduga tewas karena modus perampokan. Seorang gadis asal Ukraina yang bernama Volga datang ke TKP. Ia mengambil beberapa foto korban. Volga adalah gadis yang berasal dari Ukraina. Ia menyamar sebagai seorang jurnalis. Ia mendatangi perusahaan Locus untuk mencari rahasia perusahaan itu. Volga ingin bertemu dan mewawancarai Tuan Ramachandran. Sambil menunggu, Volga mengambil beberapa foto dokumen tanpa sepengetahuan Ramachandran. Volga kemudian melakukan interview terkait rahasia kesuksesan Tuan Rama. Ternyata Tuan Rama mengetahui jika Volga bukanlah seorang jurnalis dan gadis itu sedang menyadap pembicaraan mereka. Ramachandran kemudian mengusir Volga. Akilan dan Vimal mendatangi sebuah klub malam. Di sana ia bertemu dengan Volga dan Anjali. Mereka saling berkenalan. Setelah puas menikmati malam, Akilan dan Vimal mengantar Anjali pulang. Sedangkan Volga, ia bertemu Ragu. Ragu adalah ilmuwan cerdas yang bekerja di perusahaan Locus. Volga membayar Ragu untuk menjadi mata-mata di perusahaan itu. Walaupun demikian, Ragu tidak mau memberikan informasi lebih banyak tentang perusahaan itu karena uang yang diberikan Volga kepadanya dianggap tidak cukup. Volga kesal. Ia kemudian mendorong Ragu. Keesokan harinya, warga menemukan mayat Ragu. பசங்களை உசுப்பேத்தி விட்டு ஆசை காட்ட வேண்டியது அவன் கூட பீச் நல்லா தெரிஞ்சுட்டு கடைசியில கட்டி விட்டு அடுத்த ஆளை தேடி போக வேண்டியது. Anjali kemudian dipanggil ke kantor polisi. Ia dicurigai sebagai penyebab tewasnya Ragu. Ragu dianggap bunuh diri dan berkorban demi cintanya kepada Anjali. Polisi bahkan menemukan surat cinta Anjali dan Ragu. Padahal surat itu dimanipulasi oleh sang pembunuh. Sejatinya, Anjali memang tidak pernah mencintai Ragu. Akilan dan Vimal mendadak hadir di kantor polisi. Akilan mengatakan kepada polisi bahwa Anjali tidak mungkin mencintai Ragu karena Anjali sudah terlebih dahulu menjadi pacar dirinya. Dengan mengatakan demikian, polisi tidak lagi menyalahkan Anjali yang dianggap mempermainkan perasaan Ragu. Suatu malam, laboratorium perusahaan Locus milik Tuan Ramachandran meledak. Api berkobar hebat. Asisten Tuan Ramachandran yang bernama Dines menelpon bosnya. Saat Ramachandran datang ke TKP, Dines mengatakan bahwa ledakan itu terjadi akibat ulah seseorang, namun mereka tidak mengetahui siapa pelakunya. Come on, let's hurry up. Akilan dan Vimal nonton bioskop bersama Anjali. Vimal sebenarnya sedang dalam tahap PDKT dengan Anjali, tetapi ia naif dan takut dengan perempuan. Akilan berusaha membimbing Vimal agar bisa mesra dengan Anjali. Akilan memintanya memegang tangan Anjali kemudian mengecup bibirnya. Akilan dan Vimal membawa Volga dan Anjali ke perusahaan milik ayahnya. Volga mengambil beberapa foto agar dijadikan sebagai bukti karena Volga ingin menguak rahasia perusahaan Locus. Volga bahkan secara diam-diam mencuri sampel susu sapi yang ada di perusahaan itu. Aksi Volga tertangkap kamera CCTV yang membuat Tuan Ramachandran memarahi kedua anaknya. Ia memperingatkan mereka agar jangan pernah bergaul lagi dengan Volga. Akilan dan Vimal justru mendatangi Volga. Mereka ingin mencari tahu alasan kenapa Volga melakukan itu. Volga kemudian menjelaskan bahwa ia bukanlah mata-mata. Ia ingin meneliti sesuatu terkait perusahaan Locus. Malam itu Volga bertemu dengan Ragu. Ragu memberitahu Volga bahwa perusahaan Locus menjual produk yang mematikan untuk konsumen. Ragu mengetahui itu tetapi ia tidak mau lapor polisi demi uang. Volga kesal dengan Ragu, karena itulah ia mendorongnya. Setelah Volga pergi, sekelompok pria datang dan membunuh Ragu. Menurut Volga, Ragu dibunuh oleh orang utusan Ramachandran. Karena Ragu melakukan penelitian terhadap susu Permula Energion. Setelah susu itu diujikan pada beberapa ekor tikus, Ragu menemukan bahwa minuman itu memberikan dampak mematikan jika dikonsumsi dalam waktu jangka panjang. Ragu kemudian memberitahu Tuan Ramachandran hasil penelitiannya ini.
Setelah itu, Ramachandran membakar laboratorium perusahaannya agar memusnahkan barang bukti penelitian Ragu. Tidak hanya itu, ia juga membunuh Ragu. Ramachandran bahkan membunuh pria yang bernama Ajay karena Ajay juga mengetahui hasil penelitian Ragu. Volga meminta bantuan si kembar untuk menghentikan ayahnya itu karena hal ini terkait dengan keselamatan anak-anak di India yang mengkonsumsi produk ini. Volga berjanji akan memberikan bukti kejahatan perusahaan itu besok pagi kepada Vimal. Vimal membawa pulang Akhilan. Akhilan mabuk berat akibat efek minuman keras. Saat bertemu sang ayah, Vimal menceritakan kepada ayahnya semua yang Volga katakan. Vimal meminta ayahnya untuk menghentikan produksi susu Energion. Tetapi sang ayah enggan melakukan itu. Tuan Ramachandran kemudian mendatangi Volga dan membawa sejumlah uang untuk menyogoknya. Tetapi Volga menolak. Volga bersikeras ingin menyelamatkan nasib jutaan anak yang mengkonsumsi produk tersebut. Karena Volga bersikukuh, Tuan Ramachandran kemudian menelpon anak buahnya yang bernama Dinesh. Dinesh datang ke hotel di mana Volga menginap dan membunuh gadis itu. Sebelum tewas, Volga menelan flash disk yang berisi file terkait bukti kejahatan perusahaan Locus. Anjali menelpon Vimal untuk memberitahunya tentang kasus tewasnya Volga. Menurut media, Volga tewas akibat terjatuh dari balkon hotel saat ia sedang mabuk. Vimal tidak terima. Ia menuduh ayahnya sebagai pembunuh Volga. Sebaliknya, Akhilan justru membela sang ayah. Vimal dan Akhilan kemudian bertengkar hebat karena ayahnya. Vimal kemudian membongkar masa lalu ayahnya. Ternyata, Tuan Ramachandran pernah berniat untuk membunuh Akhilan karena ia malu memiliki anak dengan tubuh seperti itu. Jika Akhilan dibunuh, Vimal tetap bisa hidup karena letak jantung kedua kembaran itu berada di tubuh Vimal. Sang ibu terkejut mendengar pengakuan Vimal. Anak buah Dinesh mendatangi petugas autopsi. Ia meminta flash disk yang ada di dalam tubuh Volga. Kebetulan, Anjali mendengar percakapan mereka. Anjali kemudian mendahului anak buah Dinesh dan menyogok petugas autopsi tersebut. Petugas itu memberikan flash disknya kepada Anjali. Dinesh berusaha untuk mengejar Anjali, tetapi Anjali segera menyerahkan flash disk itu kepada Vimal yang datang ke tempat itu setelah ditelepon oleh Anjali. Dinesh menelpon Ramachandran. Mereka kemudian menyusun siasat untuk merampas flash disk itu dari Vimal. Mobil Vimal dan Akhilan ditabrak. Mereka juga diserang beberapa penjahat utusan Dinesh yang ingin merampas flash disk itu dengan modus perampokan. Para penjahat berhasil merampas flash disk tadi. Dalam perkelahian itu, Vimal yang tidak bisa bela diri akhirnya terluka parah dan tidak sadarkan diri. Vimal dan Akhilan dibawa ke rumah sakit. Menurut dokter, Vimal sudah meninggal, tetapi jantungnya tetap berdenyut karena jantung yang masih berdetak itu adalah milik Akhilan, sekalipun jantungnya berada di tubuh Vimal. Dokter kemudian segera melakukan transplantasi jantung dari tubuh Vimal agar dipindahkan ke tubuh Akhilan. Akhilan tersadar setelah operasi transplantasi jantung berhasil. Anjali juga datang ke rumah sakit. Anjali memberitahu Tuan Ramachandran bahwa Akhilan dan Vimal sebenarnya tidak dirampok. Penjahat berniat mengincar flash disk Volga yang Anjali berikan kepada Vimal. Tuan Ramachandran melarang Anjali untuk mengatakan itu kepada Akhilan. Ia berdalih bahwa kondisi Akhilan saat ini belum sepenuhnya stabil karena ia baru saja kehilangan kembarannya. Akhilan sendiri butuh waktu lama agar bisa pulih dari operasi. Ketika tiba di rumahnya, Akhilan merasa kehilangan yang sangat mendalam. Ia merindukan saudara kembarnya. Akhilan bahkan mengganti penampilannya agar menjadi seperti Vimal. Ia mulai dekat dengan Anjali dan belajar untuk menjadi penerus ayahnya dalam hal mengurus perusahaan.
Ibu Ragu mendatangi Ibu Akilan yang bernama Suda. Ia memberikan dokumen hasil penelitian Ragu terkait perusahaan Lokus. Ibu Ragu mengetahui ada yang salah dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Karena itulah ia menyerahkan dokumen itu kepada Suda. Suda sadar jika suaminya menyembunyikan masalah tersebut dari publik demi menjaga nama baik perusahaannya. Setibanya di rumah, Suda meminum susu itu bahkan memakan bubuknya agar menyindir suaminya sendiri. Tetapi Tuan Ramachandran tidak peduli. ஒரு லோடு கொண்டு வந்து தர சொல்றேன். Suatu hari, Akilan melihat pembunuh saudara kembarnya. Pria ini bernama Pratap. Akilan berusaha mengejarnya, tetapi Pratap melarikan diri. Akilan terus mengejar dan mereka tiba di sebuah rumah tua. Perkelahian antara keduanya tidak terelakkan. Pada akhirnya Pratap terpojok dan ia kembali melarikan diri. Tetapi sejurus kemudian, Akilan berhasil mengambil ponsel Pratap sesaat sebelum ia tertabrak kereta api. Ponsel itu berdering dan Akilan menjawabnya. Sang penelpon adalah Dines, tapi Akilan tidak mengenali suaranya. Akilan kemudian kembali ke kantornya. Ia mencoba menghubungi kembali nomor ponsel yang menghubungi HP Pratap dan mendadak ponsel Dines berdering. Begitu mengetahui bahwa dirinya terciduk, Dines berusaha melarikan diri. Sudah mendatangi kantor bagian pengawas obat dan makanan India. Ia melaporkan produk Energion milik suaminya. Sudah mengatakan bahwa Ramachandran menjual susu bubuk berbahaya kepada anak-anak. Petugas BPOM kemudian bergegas ke kantor Ramachandran. Mereka memeriksa dokumen dan sampel dari produk itu. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata hasilnya baik-baik saja. Produk itu tidak berbahaya. Akilan menemukan jam tangan dan barang-barang milik Vimal yang dulunya diambil oleh para perampok. Ia heran kenapa barang itu bisa berada di brankas milik ayahnya. Akilan juga menemukan flash disk milik Volga. Ia sadar jika otak pembunuhan adalah ayahnya sendiri. Saat makan malam, ayah Akilan justru mengatakan bahwa pelaku pembunuhan adalah Dines. Karena Dines adalah mata-mata perusahaan lain yang diutus untuk memata-matai perusahaan Lokus. Akilan murka, ia menghancurkan meja makan. Walaupun demikian, Akilan masih bingung siapa sebenarnya otak di balik kematian Vimal. Karena itulah Akilan memilih menyelidiki kasus tersebut. Akilan mendatangi peternakan sapi milik ayahnya. Di sana ia menemukan beberapa ekor sapi yang mati akibat diporsir berlebihan. Mereka diberikan sesuatu yang membuatnya menghasilkan susu 100 kali lipat lebih banyak dari sapi biasa. Anjali bahkan baru sadar jika ayah Akilan ternyata berniat jahat setelah Akilan menunjukkan flash disk yang ia temukan di brankas ayahnya. Mereka memeriksa isi flash disk tersebut dan menemukan beberapa foto. Salah satu foto menunjukkan sang ayah sedang berpose dengan beberapa orang Rusia. Sekalipun demikian, Akilan tetap tidak berhasil menemukan apapun yang bisa mengungkap produk Energion berbahaya bagi manusia. Untuk menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut, mereka kemudian terbang ke Ukraina. Akilan ditemani Anjali karena Anjali ternyata bisa berbahasa Rusia. Di sana, Anjali dan Akilan disambut oleh teman Anjali yang bernama Ashok. Kedatangan mereka ternyata diketahui oleh mata-mata Rusia. Mereka membuntuti Akilan dan Anjali. Ashok memberitahu Akilan bahwa sebanyak 45 atlet Rusia pernah berprestasi saat Olimpiade di Barcelona tahun 1992. Tahun tersebut Ukraina masih masuk dalam negara Rusia. 10 tahun setelah kejadian itu, 39 dari 45 atlet tadi dinyatakan tewas dalam kecelakaan helikopter. Itu artinya hanya 6 atlet yang masih hidup. Ashok siap mengantar Akilan ke rumah para atlet tadi. Kebetulan ia memiliki data alamat mereka semua. Hal yang aneh adalah foto-foto korban kecelakaan helikopter yang ditunjukkan oleh Ashok sama dengan foto yang ada di dalam flash disk milik Volga. Akilan mendatangi perusahaan yang mengekspor nutrisi sapi kepada perusahaan ayahnya di India. Sang manajer perusahaan bernama Romanov. Dan Romanov tidak mau memberikan konfirmasi terkait apa yang ia jual. Akilan tidak bisa memaksa. Ia dan Anjali memilih pergi. Ketika Akilan keluar dari kantornya,
Manajer perusahaan tadi terlihat menghubungi ayah Akilan. Tuan Ramachandran menelpon Akilan. Ia meminta Akilan agar segera pulang ke India dan berhenti menyelidiki kasus tersebut. Akilan berjanji bahwa ia akan pulang jika misteri dari kasus ini berhasil ia ungkap. Setelahnya, Akilan jadi tahu jika ia dimata-matai oleh seseorang. Saat pulang ke hotel, Akilan menemukan jika barang-barang mereka diobrak-abrik oleh seseorang. Tetapi uang dan barang berharga lainnya tidak hilang. Pencuri justru mengambil sampel susu Energion yang dibawa oleh Akilan saat mereka berkunjung ke Ukraina. Ashok tewas saat mencoba menyalakan mesin mobilnya. Seseorang meletakkan bom di dalam mobil itu. Sadar jika nyawa mereka terancam, Akilan dan Anjali segera bergegas pergi menggunakan kendaraan lain yang mereka sewa. Akilan dan Anjali mendatangi semua alamat para atlet yang diberikan oleh Ashok. Ternyata kelima atlet yang mereka kunjungi semuanya meninggal karena suatu penyakit. Hanya ada satu atlet yang masih tersisa. Atlet itu bernama Ana. Ketika ditanya, awalnya atlet yang bernama Ana ini menolak memberikan informasi. Tetapi setelah Akilan mengatakan bahwa Volga tewas terbunuh di India, Ana kemudian berubah pikiran. Ana ternyata berteman baik dengan Volga. Ia tidak ingin kematian Volga menjadi sia-sia. Karena itulah Ana bersedia membantu Akilan mengungkap kasus ini. Akilan kemudian menunjukkan foto yang ia dapat dari flash disk milik Volga. Foto itu memperlihatkan ayah Akilan sedang berpose bersama pria yang bernama Dr. Nick Fish, seorang ahli nutrisi para atlet saat Olimpiade di Barcelona. Menurut Ana, setahun sebelum Olimpiade digelar, Ana sempat mengalami cedera di kaki yang membuatnya tidak ikut pelatnas selama 1 tahun. Itu sebabnya kenapa Ana masih hidup, sedangkan 5 atlet lainnya sudah meninggal. Ini menjelaskan bahwa Ana selamat dari penyakit yang diderita oleh semua mantan atlet, karena Ana tidak mengkonsumsi nutrisi yang diberikan oleh ahli nutrisi dalam timnas Rusia. Bahkan Ana menyebutkan jika kecelakaan helikopter itu sudah direncanakan oleh seseorang. Dan sejurus kemudian, How can someone survive this crash? seseorang datang dan menyayat leher Ana. Mereka adalah Dinesh dan anak buahnya yang diutus oleh ayah Akilan sendiri. Mereka juga berniat membunuh Akilan. Pertarungan 1 lawan banyak terjadi, tetapi Akilan mampu mengimbangi mereka semua. Polisi datang ke TKP. Perkelahian pun terhenti. Ana berhasil selamat karena lukanya tidak parah. Ia kemudian memberitahu Akilan bahwa ahli nutrisi yang bernama Nick Fish ternyata masih hidup. Nick Fish dikurung dalam sebuah penjara yang dijaga ketat oleh militer. Setelahnya, seorang petugas biro intelijen menangkap Akilan dan membawanya kepada seorang berpakaian militer yang bernama Karpov. Karpov adalah kepala militer di Ukraina. Pria ini meminta Akilan berhenti menyelidiki kasus itu. Jika tidak, maka Karpov akan membunuh mereka. Akilan bertindak nekat. Ia bahkan menyandra Karpov dan memaksanya menunjukkan di mana Nick Fish disekap. Karpov tidak bergeming. Ia tidak mau memberitahu apapun. Akilan kemudian mencoba memelas. Kali ini ia meminta Karpov untuk memikirkan nasib jutaan anak yang mengkonsumsi Energion. Hati batu Karpov tadi kini mulai luluh. Ia akhirnya membawa Akilan dan Anjali untuk menemui Nick Fish. Dr. Nick Fish kemudian menguji Energion yang diberikan Karpov. Bubuk susu yang dibawa Akilan dari India itu ternyata dicuri oleh anak buah Karpov. Hasil uji lab menunjukkan bahwa di dalam Energion terdapat zat steroid. Zat ini berfungsi sebagai booster untuk memperkuat otot manusia. Tetapi ia memiliki dampak yang berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Para atlet Rusia ternyata diberikan steroid agar bisa bersaing dengan atlet lainnya. Steroid yang dikembangkan ini telah dimodifikasi sehingga tidak terdeteksi dalam uji laboratorium. Dan orang yang menemukan steroid siluman ini adalah ayah Akilan. Karena dulunya ia pernah bekerja menjadi seorang profesor di Moskow, Rusia. Tuan Ramachandran kemudian setelahnya menyuntikkan sapi dengan steroid yang membuat sapi sangat produktif. Tetapi air susu yang dihasilkan oleh sapi mengandung steroid. Dan susu itulah yang dikonsumsi oleh para atlet Rusia yang membuat mereka berhasil menjuarai beberapa cabang kompetisi.
Untuk menyembunyikan kasus penggunaan steroid ini, Karpov kemudian membuat sebuah konspirasi. Ia menyembunyikan semua atlet di dalam suatu tempat. Karpov mengisi sejumlah mayat di dalam helikopter seakan-akan para atlet tadi tewas dalam kecelakaan pesawat helikopter, padahal mereka sebenarnya sampai saat ini masih hidup dan dirahasiakan keberadaannya. Akilan berpura-pura pergi ke toilet. Ia menerobos keluar dan menemukan para atlet tadi disekap dalam sebuah ruangan. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Untuk menyembunyikan kasus penggunaan steroid ini, Karpov kemudian membuat sebuah konspirasi. Ia menyembunyikan semua atlet di dalam suatu tempat. Karpov mengisi sejumlah mayat di dalam helikopter seakan-akan para atlet tadi tewas dalam kecelakaan pesawat helikopter, padahal mereka sebenarnya sampai saat ini masih hidup dan dirahasiakan keberadaannya. Akilan berpura-pura pergi ke toilet. Ia menerobos keluar dan menemukan para atlet tadi disekap dalam sebuah ruangan. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Setelah itu, Dr. Nick Fish memberikan Akilan barang bukti untuk mengungkap steroid siluman yang digunakan di dalam bubuk susu Energion. Dr. Nick Fish kemudian meminta Akilan dan Anjali lari dari tempat itu. Mereka menyelinap masuk ke dalam sebuah truk pengangkut susu dan berhasil keluar dari gedung yang dijaga ketat oleh militer tadi. Mengetahui pelarian itu, Karpov segera mengejar truk tadi. Akilan dan Anjali tertangkap. Mereka kemudian dibawa Karpov dengan mobilnya. Tetapi sejurus kemudian, mobil Karpov ditembak oleh Dines dan anak buahnya. Mereka terus memberondong mobil itu dengan tembakan yang bertubi-tubi. Anak buah Karpov tewas di tangan Dines. Tetapi Akilan, Anjali, dan Karpov berhasil selamat. Mereka berhasil melarikan diri. Sedangkan Dines, ia selalu bernafsu untuk mengejar. Ketika tiba di sebuah hutan, mobil yang dikendarai Akilan meledak tertembak basoka. Tetapi Akilan, Anjali, dan Karpov tetap selamat. Akilan pada akhirnya berhasil membunuh Dines dan anak buahnya. Karpov berterima kasih kepada Akilan karena ia menyelamatkan nyawanya. Karpov kemudian memberikan alat bukti kepada Akilan. Dengan syarat Akilan tidak membongkar kasus penggunaan steroid atlet Rusia saat Olimpiade di Barcelona tahun 1992. Akilan setuju. Mereka kemudian pulang ke Tamil Nadu, India untuk membuktikan bahwa Energion memang mengandung steroid. Setelah dilakukan uji laboratorium, polisi kemudian bergegas menangkap Ramachandran, tetapi ia segera melarikan diri. Ramachandran berusaha keluar dari India, tetapi ia dihadang oleh polisi yang sedang melakukan patroli. Ramachandran kemudian melarikan diri. Ia menemukan sebuah pemukiman penduduk. Seorang ibu mengenali Ramachandran karena saat itu berita tentang Rama sangat viral di televisi. Ibu itu memarahi Rama. Ia tidak terima Rama menjual susu yang meracuni bayi dan anak-anak. Tidak hanya ibu yang tadi, ibu-ibu yang lain juga mulai ikut-ikutan. Mereka kemudian mengeroyok Rama. Setelah itu, Akilan berhasil menyusul dan menemukan ayahnya. Ia membawa Rama pergi dengan menggunakan mobil. Tetapi mereka dikejar warga dengan membawa senjata tajam. Warga ingin membunuh Ramachandran.
Chandran. Merasa terdesak, Akilan kemudian membawa mobilnya masuk ke dalam sebuah gua agar bisa terhindar dari kejaran para warga. Ketika di dalam gua, Tuan Ramachandran tidak terima akan ulah Akilan. Ia memukuli Akilan dan mengatakan bahwa anaknya itu seorang pengkhianat. Ramachandran kemudian mencoba membunuh Akilan dengan sebuah batu besar, tetapi saat Akilan memutar tubuhnya, batu itu justru menimpa tubuh Ramachandran yang membuat kakinya patah. Setelah itu, Ramachandran mengakui bahwa Akilan bukan darah dagingnya, karena Akilan adalah anak hasil rekayasa genetika yang diuji cobakan Rama kepada istrinya. Akilan tercipta dari genetika campuran 10 pria terkenal yang digabungkan menjadi satu dan diujikan kepada ibunya Sudha. 10 pria itu diantaranya Michael Jackson, Rajini, Sachin, dan lain sebagainya. Namun sayang, produk itu gagal karena yang lahir justru anak kembar yang memiliki satu jantung. Bahkan Rama mengatakan bahwa ia tidak menyayangi Akilan dan Vimal. Kasih sayang yang Ramachandran berikan kepada mereka layaknya seperti seorang majikan memelihara seekor anjing dan menyayanginya. Tidak lebih. Mendengar pengakuan Rama, Akilan kemudian meninggalkan ilmuwan gila itu di dalam gua. Film ditutup dengan adegan di mana polisi datang ke dalam gua untuk menangkap Ramachandran, tetapi mereka menemukan pria itu sudah tewas dimakan tikus. Akilan sendiri berhasil menjadi seorang ilmuwan dan ia menemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit akibat steroid tadi. Akilan kemudian menikah dengan Anjali dan film pun berakhir.